Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Miss Alsi untuk belajar matematika. Hari ini kita akan mempelajari mengenai debit. Mari disimak ya teman-teman. Perbandingan antara volume dan waktu dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan V per T. Dengan keterangan D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Sehingga rumus untuk mencari debit adalah volume dibagi waktu. Kita masuk ke contoh soal pertama. 90 liter per menit, kita rubah ke liter per detik. Nah, karena satuan volumenya tidak berubah sama-sama liter, sehingga dia tetap. Nah, yang perlu kita rubah adalah satuan waktunya, yaitu dari menit ke detik. Mari kita jawab. 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga dapat kita kali 1 kali 60. Maka 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 liter per detik. Contoh soal kedua. 30 desimeter kubik per jam sama dengan titik-titik liter per menit. Nah, yang perlu teman-teman ingat, desimeter kubik itu sama saja dengan liter. Sehingga tidak perlu kita rubah. Yang perlu kita rubah juga hanya satuan waktunya, yaitu dari jam ke menit. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Dapat ditulis sebagai berikut. Maka 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 liter per menit. Contoh soal ketiga. 36 cm kubik per detik sama dengan titik-titik cc per menit. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, cc artinya adalah kubikel cm, yaitu sama saja seperti cm kubik, sehingga tidak perlu kita rubah. Nah, yang perlu kita rubah juga hanya satuan waktunya, yaitu dari detik ke menit. Nah, kalau tadi kita mengalihkan, sedangkan kalau dari detik ke menit kita bagi. Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga dapat kita tulis seperti berikut. 36 per 1 dibagi 60. Nah, untuk memudahkan perhitungan, dapat kita rubah seperti berikut. 36 per 1 dibagi 1 per 60. Nah, teman-teman masih ingat pembagian dalam pecahan? Iya, bilangan keduanya kita balik untuk kita rubah menjadi kali. Sehingga seperti berikut, 36 per 1 dikali 60 per 1. Sehingga jawabannya adalah 36 kali 60 sama dengan 2160 cc per menit. Contoh keempat, 13 liter per menit sama dengan mililiter per menit. Nah, teman-teman, kita dapat melihat tangga satuan volume berikut, di mana dari liter ke mililiter turun 3 langkah. Sehingga kita kalikan 1000. 13 dikali 1000 sama dengan 13.000 mililiter per menit. Contoh kelima. Pak Ajis mengisi air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 18 liter dan T-nya sama dengan 1 menit. Kita rubah ke detik menjadi 60 detik. Yang ditanya adalah debit liter per detik. Mari kita jawab. Sehingga masukkan rumusnya D sama dengan V per T, sehingga 18 liter dibagi 60 detik. Nah, dapat juga kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6.
menjadi 18 dibagi 6, 3, dan 60 dibagi 6 sama dengan 10. 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 liter per detik. Contoh ke-6, volume sebuah bak mandi 6 meter kubik berisi air penuh. Ali membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 30 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Penyelesaiannya diketahui V-nya sama dengan 6 meter kubik. T-nya sama dengan 30 menit. Yang ditanyakan debit liter per menit. Mari kita jawab. Masukkan rumusnya D sama dengan V per T sehingga 6 meter kubik dibagi 30 menit. Nah, karena kita harus rubah ke liter di mana liter itu adalah sama seperti desimeter kubik, sehingga dari meter kubik ke desimeter kubik turun satu langkah, yaitu dikali 1000. Sehingga 6 dikali 1000 sama dengan 6000. Karena satuan waktunya tetap menit, maka tidak berubah. Sehingga 6000 dibagi 30 sama dengan 200 liter per menit. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai debit. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.